gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus Kau kekuatan, Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu saudara. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Hidup kami ya Tuhan di dalam-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengiringmu, meninggikan nama-Mu. Memuliakan-Mu. Ini kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah pikiran kami, kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya dalam-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan
persembahkan kepadamu. Biarlah menyenangkanmu, biarlah kepadamu. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang mengatur dan mengendalikan semua yang terjadi di bawah kolong langit ini. Allah yang berkuasa dan memerintah selama-lamanya, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Hanya kepada Engkau ya Tuhan kami naikkan syukur dan pujian pengagungan kami. Dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami saat ini. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami, menolong kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, keberadaan kita sebagai orang percaya di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di mana kita berada. Oleh karena itu sangat mungkin bagi kita untuk hidup serupa dengan pola hidup yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita tersebut. Padahal Allah memanggil kita di dalam Kristus Yesus untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan bukan mengikuti arus kehidupan dunia ini. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya mengajak kita semua membuka. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan ini dan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus mengajar jemaat di Roma pada masa itu, dan kita semua yang masih hidup di masa sekarang ini untuk membangun suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Secara berturut-turut pada 2 minggu yang lalu kita telah belajar dari ayat firman Tuhan ini dengan tema yang berbeda, yaitu yang pertama hidup yang tak terbayangkan, dan yang kedua kehendak Allah. Nah, pada minggu ini kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan menggunakan referensi ayat firman Tuhan yang sama, yaitu dari Roma 12 ayat 1 dan sampai ayat 1 dan 2 ini dengan tema apa yang baik bagi Allah. Ada 3 pertanyaan yang akan menuntun kita untuk memahami tema kita minggu ini, yaitu apa konsep atau standar Allah tentang apa yang baik. Bagaimana kita bisa membedakan apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah tersebut. Dan pertanyaan ketiga, apa tindak lanjut, apa respon kita setelah kita memahami kebenaran ini? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, standar Allah tentang apa yang baik. Apa yang baik menurut kita
belum tentu baik menurut Allah. Konsep atau standar Allah tentang kebaikannya berbeda dengan konsep atau standar kita manusia. Apa yang baik dari Allah belum tentu bisa kita terima sebagai sesuatu yang baik. Itu sebabnya kita sering mendengar orang berkata, mengapa Allah itu baik, tetapi Ia mengizinkan suami saya meninggal. Ia mengizinkan orang-orang yang saya kasihi pergi meninggalkan saya. Mengapa kalau Allah itu baik, Ia mengizinkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengalami kesukaran, kesulitan hidup. Mengapa kalau Allah itu baik, tapi saya harus mengalami ini dan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, baik menurut kehendak Allah tentu tidak dapat dipisahkan dari sifat atau natur Allah, yaitu kekal, kudus, adil, dan benar. Sehingga untuk memahami kehendak Allah itu adalah apa yang baik, maka kita harus memahami bahwa kehendak Allah tentang apa yang baik pasti tidak bertentangan dengan sifat atau naturnya. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah itu pasti sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang bersifat kudus, sesuatu yang bersifat adil dan benar. Oleh karena itu, kebaikan Allah tersebut tidaklah harus bersifat menyenangkan bagi kita. Tidaklah harus bersifat memuaskan keinginan-keinginan kita. Ini berarti apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah itu pasti sesuatu yang berkenan kepada Dia. Karena sifatnya yang kudus, kekal, adil dan benar tersebut. Oleh karena kebaikan Allah tersebut tidaklah harus bersifat menyenangkan bagi kita, Allah selalu bertindak sesuai dengan karakternya, selalu bertindak sesuai dengan sifatnya. Sifatnya yang kekal, tidak berubah dan pada dasarnya baik. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 17 menyatakan bagi kita semua bahwa setiap yang baik dan yang sempurna merupakan pemberian Allah. Allah bukan hanya saja merupakan standar tertinggi dari apa yang baik, melainkan Allah juga merupakan sumber dari segala kebaikan. Dengan demikian kita tidak bisa berharap Bapak Ibu bahwa Allah yang memiliki kehendak apa yang baik dan bagi kita memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita, memenuhi semua apa yang kita inginkan. Artinya kalau Allah menjawab doa atau pergumulan kita, Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita, sesuai dengan standar kehendaknya. Bukan apa yang menurut keinginan dan kemauan kita, tetapi sesuai dengan standar kehendak Allah. Sehingga apabila doa kita belum dijawab atau doa kita tidak dikabulkan, percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Meskipun saat ini kita belum mengertinya, saat ini kita belum memahaminya. Namun percayalah, rencana Allah yang terbaik bagi kita, itu Dia selalu sediakan bagi kita. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan apa yang baik menurut kehendak Allah? Bagaimana seseorang bisa membedakan apakah kehendak Allah itu baik? Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan apa yang baik menurut kehendak Allah jika ia belum mengalami pembaharuan budi. Artinya tanpa pembaharuan budi, seorang pun tidak mampu membedakan hal apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Pembaharuan budi yaitu perubahan pola pikir kita. Ini dapat terjadi seketika ketika kita bertobat atau lahir baru. Namun hal ini juga, pembaharuan budi ini juga akan terjadi secara terus menerus selama kita menjalani kehidupan pertobatan kita. Untuk itu kita perlu mengisi hari-hari kita dengan pikiran-pikiran tentang kebenaran. Kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika pikiran kita dibaharui dengan kebenaran, ketika pikiran kita dibaharui dengan firman Tuhan, barulah kita dapat membedakan apa yang baik menurut kehendak Allah, apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, orang yang belum mengalami pembaharuan budi hanya akan menerima semua yang dianggap baik menurut pikirannya sendiri. Ia akan bersungut-sungut, marah, protes, kecewa, bahkan putus asa dan meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang terjadi dalam hidupnya tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Orang yang belum mengalami pembaharuan budi akan berkata, katanya kehendak Tuhan itu baik bagi saya. Kok saya seperti ini? Ikut tes tidak lulus. Ikut ujian dapat nilai jelek. Orang tua saya berpisah. Apakah itu kehendak Allah yang baik? Apakah Tuhan itu buta? Apakah Tuhan itu tuli? Apakah Tuhan tidak punya kuasa sehingga ia dapat mencegah hal-hal yang buruk untuk terjadi pada saya? Bukannya mengoreksi diri, merendahkan diri, serta mencari wajah Tuhan, kita justru seringkali kita melakukan hal-hal yang melawan, bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Karena pandangan kita tentang kebaikan Tuhan itu keliru. Pikiran kita tentang kebaikan Tuhan itu salah. Apa yang baik menurut Tuhan, itu tidak baik menurut kita. Sehingga sekalipun yang kita lakukan adalah dosa, bertentangan dengan firman Tuhan, namun baik dalam pemikiran kita, maka kita melakukannya. Setiap tindakan kita ditentukan dari apa yang kita pikirkan. Mungkin hal inilah yang mendasari ungkapan, kamu adalah hasil produk dari pikiranmu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak heran jika ada orang yang beragama Kristen tapi di perusahaan menggelapkan uang perusahaan. Ada pegawai yang adalah orang Kristen, beragama Kristen, tetapi di kantor ia korupsi uang negara. Ada juga yang melayani Tuhan di gereja, ada juga jemaat, pendeta bahkan selingkuh. Karena mereka berpikir bahwa itu baik. Bapak Ibu, memang kita masih hidup di dunia ini. Namun kita tidak boleh hidup secara duniawi. Kita tidak boleh mengikuti pola kehidupan yang ada di dunia ini. Kita harus menawan setiap pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Sehingga kita bisa memiliki pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan. Kita bisa membangun doa-doa kita dengan Tuhan. Kita bisa membangun kebiasaan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Relasi-relasi yang akrab kita bangun dengan Tuhan secara teratur setiap hari. Sehingga kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan membaharui pikiran kita secara terus-menerus. Sehingga membuat kita bisa membedakan apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Melakukan apa yang baik menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah tujuan dari panggilan kita orang percaya. Yaitu untuk melakukan apa yang baik menurut kehendak Allah. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Yaitu, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam perbuatan baik yang telah Ia rancangkan tersebut. Jadi kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, bukan hanya sekedar untuk tahu standar kebaikan Allah, bukan hanya sekedar bisa membedakan kehendak Allah yang baik, namun lebih daripada itu kita harus melakukan apa yang baik tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari. Allah menghendaki agar apa yang baik yang telah Ia persiapkan bagi kita termanifestasi dalam seluruh kehidupan kita, dalam sikap kita, perkataan kita, dan perbuatan kita.
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apakah yang perbuatan baik yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ada beberapa unsur atau hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, bukan sekedar kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Jadi apa yang baik yang kita lakukan bukan sekedar latah, ikut-ikutan. Tetapi kita mengerti bahwa yang baik itu memang benar Tuhan kehendaki. Kemudian yang kedua, cirinya itu timbul dari iman yang benar. Kita melakukan apa yang baik itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita meneladani Kristus, bukan kita melakukan supaya kita memperoleh apa dari sesuatu dari Tuhan. Bukan. Kita melakukannya karena mengasihi Tuhan, bukan supaya diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, tentu apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dalam kitab suci. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi apa yang baik yang kita lakukan, pastikan bahwa itu tidak bertentangan dengan perintah Allah di dalam kitab suci, di dalam Alkitab yang kita baca. Dan ciri yang terakhir yaitu untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang baik kita lakukan bukan untuk kesombongan kita, untuk kemegahan kita, untuk supaya kita dipuji, untuk supaya kita dilihat oleh orang lain, bukan. Tapi kita melakukan apa yang baik itu untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang baik bagi kita telah Allah persiapkan sebelum kita ada di dunia ini. Sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini. Hanya saja pikiran kita tidak mampu memahami rancangan Allah tentang apa yang baik tersebut. Sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang seringkali membuat kita menjalani kehidupan ini dengan protes, bersungut-sungut. Tidak bersyukur. Kita menjalani kehidupan ini dengan kekecewaan. Karena kenyataan hidup yang kita alami. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah seluruh keberadaan kita, totalitas kehidupan kita, tubuh kita, kita persembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Maka Allah akan memperbaharui hidup kita. Allah akan melakukan pembaharuan atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak saja memahami apa yang baik sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kita tidak saja dapat membedakan apa yang baik sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kita juga dimampukan oleh Allah untuk melakukan apa yang baik yang telah Ia persiapkan bagi kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan jemu-jemu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah. Jangan berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena hal-hal itu akan membawa kita untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan ini akan semakin mengerjakan di dalam kehidupan kita kebenaran-kebenaran yang menuntun kita untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau telah mempersiapkan kami untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Namun seringkali dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak memahaminya. Oleh sebab itu ya Tuhan, taruh kerinduan di dalam diri kami. Taruh hasrat di dalam hati kami. Untuk kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Berserah kepada tuntunan dan penyertaan-Mu. Mengizinkan Engkau memperbaharui kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang baik yang kami lakukan tidak bertentangan dengan firman-Mu. Selalu memuliakan nama-Mu. Dan apa yang baik yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan.
dalam pergumulan-pergumulan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Mereka yang mengalami kegagalan, mereka yang mengalami duka cita, mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau Allah sumber jawaban bagi setiap masalah dan persoalan mereka. Bawa setiap jemaat-Mu ya Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Baharui setiap pikiran umat-Mu ya Tuhan, hari demi hari, sehingga mereka senantiasa mampu memahami apa yang baik yang Engkau kehendaki untuk mereka kerjakan. Membedakan apa yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa memohon berkat Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu saudara dan kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kiranya Allah sumber kasih dan setia, Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, memberikan kehidupan bagi kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita di dalam kemenangan yang telah Ia sediakan bagi kita. Persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan menuntun dan menyertai kita, mengajarkan kita akan kebenaran, akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ulanglah Bapak Ibu saudara-saudari dengan membawa berkat ini di dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jalani hari ini dan hari-hari ke depan dengan mengandalkan Tuhan, dengan membangun relasi dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita untuk melihat masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan. Sampai jumpa dalam ibadah kita di waktu yang lain. Tuhan memberkati.